Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sang Waktu Trader ya. Kita berada di zona waktunya trading. Nah, sebelum kita mengawali perdagangan hari ini, kita salam dulu ya. Salam trader ngeyel. Nah, untuk awal kali ini kita berada di crypto IDX ya. Untuk pagi-pagi ya seperti ini ya. Pagi-pagi seperti ini di binomo hanyalah kripto ya. Ya, seperti itu. Nah, karena kita menggunakan grafik, berarti yang perlu kita gunakan adalah teknik apa? Tekanan dan dorongan saja. Tekanan dan dorongan saja. Ketika harga turun, harga naik, harga turun, harga naik, harga turun, dan harga naik, seperti itu saja. Dorong. Ketika harga turun, maka dia akan ditekan ke bawah. Harga turun, dia tekanannya ke bawah dan dorongannya ke atas. Nah, seperti itu, dan begitu juga sebaliknya. Nah, daripada banyak bacot lagi, maka kita akan open posisi saja ya. Ntar, nah gini, kita lihat nih, ini adalah harga di sideways. Ini sideways dalam jangka pendeknya ya, sideways ya. Nah, harga akan didorong ke bawah karena dia adalah trendnya ke bawah. Jadi harga didorong ke bawah. Dia tahu open posisinya buy. Kita open posisinya buy di situ. Jadi seperti itu saja. Kenapa ini jadi ke yang selanjutnya ya? Ini adalah keperdagangan selanjutnya ya. Jadi karena apa? Karena delay ya. Karena saya kayaknya jaringan saya kurang bagus ya. Jadi ya delay nggak masalah. Tapi karena akan profitnya di selanjutnya saja ini. Jadi sorry agak serak nih bosku. Harusnya kita udah profit tapi karena agak telat open posisinya. Jadi tim open posisi lah yang akan menentukan kita akan profit banyak atau enggak ya. Apakah ini akan profit? Ya pasti profit lah karena kita menggunakan teknik manggut-manggut. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita sudah tahu kemana, kita udah bisa memposisikan diri kita kalau berdagang, kita harus menjadi pembeli atau penjual. Di hukum perdagangan hanya ada dua, yaitu pembeli dan penjual. Kalau jadi apa ya? Kalau jadi reseller kayaknya nggak masuk ya. karena karena kita berdagang di seperti ini. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. Apakah dia akan profit? Pasti profit bosku. Jadi karena kita sudah membaca dari pergerakan candle sebelumnya. Nah, candle nggak ada candlenya ya. Grafik sebelumnya ya. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Nah, profit kan? Profit lah, masa nggak profit ya? Malu-maluin ya. Nah, di sini akan terjadi apa lagi? Kita lihat tekanan ke atas sudah mulai melemah. Tekanannya ke atas sudah mulai melemah. Dilihat dari apa? Di chart grafiknya kita kondisi sell. Langsung saja nggak usah lama-lama karena dia akan turun. Kita akan sell lagi di sini. Oke, udah 2 sell saja. Jadi seperti ini, ketika 2 sell kita akan memahami apa itu grafik sesungguhnya. Grafik di tren turun, tren naik, kita hanya perlu belajar tentang apa? Tekanan dan dorongan saja. Kalau tekanan di tren turun, dia adalah tekanan, menekan. Dan di tren turun, maka yang di bawah adalah dorongan. Ditekan ke bawah, dia akan didorong ke atas. Ditekan ke bawah, dia akan didorong ke atas. Seperti itulah tekanan dan dorongan. Itu yang perlu, secara simpelnya seperti itu saja. Nggak usah kalian ribet-ribet berpikir tentang, Bang, cara membedakan tekanan dan dorongan seperti apa? Ya, tekanan tergantung ini adalah trennya kemana dulu. Trennya naik, tekanan berarti dia ditekan ke atas. Kalau trennya naik, dia ditekan ke atas. Oke, otomatis ada penolakan dari seller di atas. Jadi didorong ke bawah. Nggak usah datang ke sini lo, kayak gitulah. Ngapain lo kesini gitu? Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi jangan dibikin susah cara pola kita memahaminya. Yang biasa terjadi adalah kita susah sendiri untuk pola memahami apa itu tekanan atau dorongan saja. Karena kita bermain price action, itulah yang paling penting kita tahu. Dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah tekanan dan dorongan. Jadi ketika kita tidak bisa membedakan bagaimana tentang tekanan dan dorongan, dan kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai buyer atau sebagai seller, maka kita akan pusing ya bosku.
maka kita akan pusing bosku. Jadi seperti itu. Kita harus tahu mana tekanan dan dorongan. Jadi seperti itu saja. Oke, kita akan open posisi untuk selanjutnya nih. Kita akan open posisi untuk selanjutnya. Oke. Pahami. Oke, geraknya nih. Oke, 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 oke. Dia masih jadi set face di sini ya. Kita nggak usah open posisi lah. Udah telat ya. Udah telat kita untuk memahaminya. Mari kita akan posisi di selanjutnya saja biar lebih seru ya. Jadi kalian harus tahu nih, ini adalah set face. Ketika hari di set face seperti ini, ibarat kalau orang bilang dia adalah area SNG di mana hukum permintaan dan menawarkan di sini ya. Oke lah, nggak usah bahas-bahas itulah ya, pusing ntar ya. Saya yang pusing maksudnya. Oke, nah kita akan melihat nih. Oke, ini adalah perpindahan candle selanjutnya. Oke, jalannya saya kira nggak jalan karena sinyalnya agak kurang bagus, jadi terkadang saya berpikir dia tidak akan jalan. Nah, kita masih shell di sini. Oke, apa mau tambah lagi ya? Tambah lagi nggak apa-apa lah, satu lagi di sini ya, biar keren lah. Biar keren. Ya, jadi seperti itu. Kenapa saya open posisi sell ya? Karena tekanan ke atasnya agak kurang, dia kurang kuat tekanannya ke atas, maka dia masih mempunyai dorongan ke bawah. Berarti dia di sini pasti akan turun. Ya, pasti akan turun ya. Kalau nggak turun ya naik lah. Seperti itu. Jadi cukup seperti ini saja, kalian bisa mendapatkan profit konsisten saja asal kalian pahami saja bagaimana tekanan dan dorongan saja. Itu saja, tekanan dan dorongan, didorong ditekan, didorong ditekan ya kan. Harga itu tuh apa ya, tarik menarik, ditekan ke bawah, didorong ke atas ya, tarik menarik seperti itulah. Seperti kita bermain magnet, grafik itu bergerakannya seperti kita bermain magnet. Magnetnya kuat yang mana ya, kuat yang bawah, kuat yang atas ya, seperti itulah. Jadi sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu, semudah itu kalau sudah tahu. Kalau belum tahu ya pusing ya. Jadi apa saja kiat-kiatnya untuk bisa kita mendapatkan profit yang bagus ya, apa kiat-kiatnya adalah kita harus bisa membedakan tekanan nih. Misalnya ini, misalkan ini nih, misalnya di sini nih, dia ditekan nih, ini ditekan. Oke, didorong ke bawah, ditekan ke bawah, ini tekanan ditekan, nah didorong, didorong, mau ke bawah, didorong lagi, didorong, didorong, didorong nih, ini dorongan. Nah ini bisa jadi, lihat nih, lihat, perhatikan baik-baik, perhatikan baik nih. Ini ditekan ke bawah tapi didorong ke atas, ditekan ke bawah, didorong ke atas. Nah seakan-akan harga ada penolakan di bawah, seakan-akan harga ada penolakan di bawah. Nah ini udah ditekan, ini ditekan, dorongannya udah mulai kalah. Nah ditekan, nah seperti ini. Jika dia diam, berarti di situ tekanan dan dorongan dia saling imbang. Nah makanya kita tunggu dulu. Nah kita dia agak ditekan ke bawah seret. Nah kita pahami seret pergerakannya itu loh, itu yang perlu kalian pahami secara meluas, secara fasih. Nah, karena ini tren turun, pasti dia akan turun lagi. Ini tren turun nih, kita hanya perlu mengamati seperti itu. Tren turun ya kita open posisi turun, kalau tren naik ya kita open posisi naik. Nah kalau tren naik kita open posisi turun ya, kalian harus dapat teknikal yang lebih tinggi lagi biar bisa seperti itu. Oke, nah saya rasa cukup sekian dari saya ya untuk berbagi hari ini. Semoga kalian semakin giat lagi belajar, semakin giat lagi untuk memahami tentang gerak grafik ya, tentang gerak grafik. Jadi semoga kalian bisa menjadi trader profesional ya. Amin ya, amin amin ya robbal alamin. Oke, nah bagi yang belum subscribe ya, biar saya akan membagikan teknikal dan kunci-kuncinya kembali sebagai penyemangat kalian untuk belajar dan semangat saya untuk selalu berbagi. Oke ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Jangan lupa pesan ibu ya, bahwa surat 5 waktu itu perlu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.